Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang jenis cybercrime yakni carding dengan sebagai salah satu syarat di mata kuliah etika profesi. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada saya sendiri, Yani Muhammad Eka Landana, dengan NIM 2020-04-10-70-0044. Lalu kemudian ada Natasha Umi Fitria dengan NIM 2020-04-10-70-0034. Dan yang terakhir ada Raffi Fadlur Rahman dengan NIM 2020-04-10-70-0047. Kami adalah mahasiswa dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Next. Pada presentasi kali ini yang ingin dibahas yang pertama ada definisi, yang kedua ada jenis dari carding, yang ketiga ada cara kerja dari carding, yang keempat ada dampak dan cara pencegahan, yang kelima ada kasus, dan yang terakhir ada referensi. Oke, lanjut. Yang pertama ada definisi. Carding merupakan bentuk kejahatan online yang dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit orang lain untuk membeli gift card. Selanjutnya, gift card tersebut dapat dijual kembali dan pencuri pun bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Jadi bisa dibilang carding ini merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilegal dengan mengambil paksa kartu kredit orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Next. Jenis carding yang pertama ada misuse of card data, yang kedua ada wiretapping, yang ketiga ada counterfeiting, dan yang keempat ada phishing. Oke, untuk cara kerja dari carding selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yakni Saudara Raffi Fadlur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Haikal atas waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai carding. Yang pertama yaitu cara kerja carding. Dalam dunia maya, orang yang melakukan carding disebut sebagai carder. Carder dapat membobol kredit card seseorang menggunakan berbagai teknik. Selain menggunakan teknik, klien pengguna juga dapat memberi celah carder untuk mengakses kredit card-nya. Dalam aksinya, carder dapat menggunakan teknik-teknik untuk mengambil kredit card pengguna. Di bawah itu ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu pertama ada skimmer, yang kedua ada phishing, yang ketiga itu ada keylogger. Selanjutnya, ada cara kerja carding. Biasanya carding ini menggunakan teknik phishing, yang dimana seorang yang melakukan carding atau pelaku yang melakukan carding, mengirimkan link phishing kepada user. Yang kedua, user mengakses link phishing tersebut dari carder. Nah, setelah itu, link phishing tersebut mengandung keylogger, yang dimana apabila user menggunakan komputer ataupun handphone, nantinya data yang terketik ataupun data yang dikirimkan dapat dikirimkan juga ke dalam carder, dapat dikirimkan juga ke carder, yang nantinya carder dapat ID dan password, dan akhirnya carder dapat menggunakan akun pengguna. Selanjutnya ada dampak negatif carding. Yang pertama di sini ada kehilangan uang atau pencurian secara ilegal. Yang kedua menimbulkan kasus penipuan. Yang ketiga hilangnya kepercayaan pada negara. Yang terakhir keresahan bertransaksi dengan kartu kredit. Selanjutnya ada cara pencegahan carding. Yang pertama memilih situs belanja online terpercaya dengan sistem keamanan ganda, terutama kepada para pengguna kartu kredit, contohnya dengan fasilitas one-time password, atau kita mengenalnya sebagai OTP. Yang kedua, usahakan untuk merahasiakan data pribadi, terutama kartu kredit kalian. Jaga baik-baik kerahasiaan nomor kartu kredit, serta dengan card verification value yang ada pada belakang kartu. Yang terakhir, menggunakan jaringan internet pribadi saat mengakses situs belanja online, terutama jika berhubungan dengan kartu kredit. Usahakan jangan menggunakan internet publik atau WiFi umum yang sistem keamanannya belum terjamin.
Untuk pembahasan kasus carding, saya serahkan kepada teman saya, saudari Natasha Fitriah. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Raffi. Untuk selanjutnya ada kasus carding. Kasus carding di Indonesia itu kan sudah banyak terjadi. Seperti pada tahun 2020 kemarin, terdapat karder yang tertangkap oleh polisi. Dikutip dari website okezone.com, para karder yang berjumlah 3 orang memanfaatkan carding untuk meraup keuntungan dengan cara membelanjakan kredit card. Kredit card yang didapat digunakan untuk membeli tiket pesawat dan hotel. Tiket dan reservasi yang dijual di bawah rata-rata dari harga asli, sehingga menarik minat pelanggan untuk membeli tiket maupun reservasi hotel tersebut. Dari hasil carding para karder, mereka mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta dan para karder ini dikenakan proses hukum. Next. Adapun undang-undang pemerintah mengenai carding. Saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki undang-undang khusus atau cyber law yang mengatur mengenai cybercrime. Walaupun undang-undang tersebut sudah ada sejak tahun 2000, namun belum disahkan oleh pemerintah dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang ada kaitannya dengan cybercrime. Nah, dalam menangani kasus carding, para penyidik, khususnya Polri, melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP, pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cybercrime. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE, maka mau tidak mau polisi harus menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP seperti pasal pencurian, pemalsuan, dan penggelapan untuk menjerat para karder. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Haikal. Baik, ini adalah referensi dari kami dalam membuat presentasi. Mungkin kesimpulan dari presentasi yang yang sudah kami sampaikan adalah bahwa carding merupakan salah satu kegiatan ilegal yang dilakukan dengan cara sengaja oleh para karder agar mendapatkan keuntungan yang banyak dan melimpah demi kepentingan pribadi. Hal ini juga sangat memberikan dampak negatif dan bisa memberikan dampak psikis bagi para korban, terutama rasa trauma yang terjadi di dalam diri mereka masing-masing. Mungkin sekian dari kelompok kami, dari kelompok 2 tentang penjelasan tentang karder, dari definisi, cara kerja, dan contoh kasus dari yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.